Selamat pagi Bapak Ibu kelas sekolah minggu dewasa dan dewasa senior yang saya kasihi di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bertemu lagi dalam kelas sekolah minggu untuk membahas pelajaran ke-9 tentang Yesus Kristus lahir. Sebelum kita membahas bersama-sama, mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala anugerah Tuhan yang besar buat kami. Terima kasih karena hari ini kami boleh bersekolah minggu dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Kami mau mempelajari pelajaran ini dengan mendalam. Tuhan beri kami pemahaman yang baik, Tuhan bukakan hati kami. Dan biar firman ini memperjelaskan kami bagaimana kami sungguh-sungguh kuat, kokoh dalam iman, kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan iman kami ini tidak akan bergeser sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terima kasih banyak Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan buku pelajaran kita, buku ke-9, kita akan membaca dari Lukas 2 ayat 1-7. Mari kita buka bersama-sama Lukas 2 ayat 1-7. Berbunyi demikian, kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, pelajaran ke-9 kita hari ini tentang Yesus Kristus lahir. Ini merupakan satu sejarah nyata, fakta yang sesungguhnya terjadi. Ini adalah iman Kristen kita. Iman Kristen adalah ajaran yang terbuka, yang siapa saja perlu mengetahui dan menyelidiki kebenaran yang sesungguhnya, sehingga kita terhindar dari yang namanya iman buta. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam buku kita dijelaskan tentang Tuhan atas sejarah. Kenapa Tuhan atas sejarah? Karena kelahiran rencana keselamatan terjadi dalam lintas sejarah dunia. Kelahiran Yesus di Betlehem bukan terjadi secara kebetulan, tetapi Tuhan di dalam kemahakuasaannya telah mengatur sejarah dunia sedemikian rupa sehingga segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit terjadi di dalam kedaulatan Tuhan. Nah, di dalam perjanjian lama berulang kali kita mendengarkan tentang sebuah catatan nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus, yaitu Mesias. Bahkan Nabi Mika sekitar 700 tahun sebelum kelahiran Yesus, di dalam Mika 5 ayat 1 sudah menubuatkan bahwa di Betlehem itu akan menjadi tempat kelahiran Yesus. Di sana dikatakan, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya, Betlehem sebagai kota kelahiran Yesus sudah diketahui secara luas, khususnya para imam dan ahli kitab suci. Sebagai contoh, ketika para Majus bertanya di mana Yesus akan lahir, mereka langsung menyebut bahwa kota Betlehem itu menjadi kota kelahiran. Itu dicatat di dalam Matius 2
ayat 5 juga, mari kalau boleh Bapak Ibu boleh bandingkan di dalam Yohanes 7 ayat 42. Namun bagaimana nubuat itu akan digenapi, tidak ada seorang pun yang tahu, tapi ingat bahwa Tuhan bekerja dalam sejarah dan memakai kebijakan sensus pada waktu itu, sensus penduduk, untuk membuat bahwa kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem itu tergenapi secara akurat, ya. Kalau kita lihat di dalam catatan buku pelajaran kita, di situ dikatakan bahwa ketika kerajaan Romawi menguasai berbagai bangsa dan negara ketika itu, dalam rangka memperkuat kekuasaannya dan meningkatkan penerimaan pajak, maka pada zaman Kaisar Agustus memerintah dari tahun 30 sebelum Masehi hingga 14 Masehi, dikatakan pada masa Kaisar Agustus itu dia mengeluarkan kebijakan untuk mengadakan sensus penduduk, dan itu tadi tercatat di dalam Lukas 2 ayat 1. Dan ada 4 poin di sana, bagaimana kekuasaan Romawi itu dibagi menjadi beberapa bagian, dan di wali negeri yang diangkat oleh Kaisar ada Quirinius yang mewakili wali negeri Syria, memiliki wilayah kekuasaan termasuk Israel di dalam Lukas 2 ayat 2 tadi. Kemudian Quirinius melaksanakan sensus dengan mewajibkan seluruh penduduk dalam wilayah kekuasaannya untuk mudik, ya, sehingga data kependudukan itu bisa tercatat di kampung masing-masing. Dan Yusuf dan Maria pun melakukan hal itu, dan Maria sedang hamil tua ketika dia harus mudik dan menempuh perjalanan sekitar 120 km dari Nazaret ke Bethlehem. Dan perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan ini sungguh mereka tempuh dengan sangat melelahkan, karena kita tahu zaman dulu transportasi mungkin belum semodern saat ini, jadi mereka harus berjalan kaki. Dan karena banyaknya orang yang mudik, semua rumah-rumah tempat penginapan itu penuh. Dan dalam kondisi seperti ini, tiba waktunya bagi Maria untuk dia bersalin. Di dalam Lukas 2 ayat 6-7 dicatat demikian. Tetapi ingat bahwa Dr. Lukas di dalam catatan Lukas ini, dia sangat begitu akurat, dia begitu sangat secara nyata, terang-terangan dia mencatat bagaimana kondisi yang terjadi ini menjadi satu peristiwa kelahiran Yesus yang harus sungguh-sungguh kita yakini dan imani. Karena ingat bahwa ajaran iman Kristen itu bukan suatu mitos atau bukan kultus, ya. Kalau kita tahu mitos itu adalah suatu kisah yang bersifat fiktif, dan kultus itu berarti kita mengagungkan keberadaan seseorang, di mana pengagungan itu bertolak belakang dengan kenyataan yang sesungguhnya. Tetapi di dalam Lukas ayat pasal 2 ayat 1-7 dicatat kebenaran tentang kelahiran Yesus, dan Dr. Lukas dia mencatat ini secara nyata, secara akurat, dan fakta-fakta yang terjadi kalau kita boleh lihat di situ dikatakan nama ibu yang melahirkan Yesus itu Maria di ayat 6. Kemudian tempat di mana Yesus dilahirkan itu pun dicatat di dalam ayat 4 di Bethlehem. Bayi Yesus itu harus lahir dalam kesederhanaan, dibaringkan di dalam palungan, itu di ayat 7. Itu juga dijelaskan secara akurat, dan dikatakan juga bahwa tidak ada tempat penginapan bagi mereka, karena pada saat itu segala penginapan itu sudah sangat penuh. Dan ingat bahwa dikatakan juga Yesus adalah anak sulung, dia anak perempuan, dia adalah anak yang dilahirkan dari seorang perempuan yang masih perawan Maria, dan suaminya itu adalah Yusuf, orang yang saleh, dan di sana dikatakan bahwa mereka adalah keturunan Daud. Nah, kalau kita lihat bahwa
Kitab Lukas mencatat tentang garis keturunan Yesus itu secara sisi dari ibu, yaitu Maria. Sedangkan kalau di Matius, garis keturunan itu dicatat dari sisi seorang ayah, yaitu Yusuf. Dan di sana dikatakan bahwa dua-duanya adalah keturunan Daud. Jadi ini sangat nyata, sangat akurat, fakta yang tidak bisa kita pungkiri bahwa Tuhan Yesus itu dia dilahirkan bukan hanya dari satu sisi keturunan Daud, tetapi dua-duanya, baik ayah maupun ibunya, mereka berdua adalah keturunan dari Daud. Dan ini sangat luar biasa yang harus kita imani bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan bagi kita, dan janji itu digenapi di dalam catatan Dr. Lukas. Nah, mari lihat, lahir di tempat hina. Yusuf dan Maria adalah seorang yang sangat sederhana. Perjalanan mereka dari Nazaret ke Bethlehem bukan perjalanan seperti seorang pejabat yang disertai dengan rombongan yang besar, ya. Tetapi Yusuf dan Maria, mereka berjalan dalam kesederhanaan, dan tentu penduduk Bethlehem tidak ada yang mengetahui bahwa Maria sedang mengandung seorang anak Allah yang maha tinggi, yaitu Yesus Kristus. Nah, ingat bahwa sebagai seorang yang saleh dan beriman, Yusuf dan Maria itu mereka taat, ya, mereka taat menerima dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa? Dari Yusuf dan Maria kita ingat bahwa janji kesetiaan Tuhan itu digenapi. Bahwa apa yang sudah dinubuatkan itu digenapi. Dan ketika Tuhan Yesus membuat janji itu pasti digenapi. Dan ini adalah kesetiaan Tuhan. Dan ini juga yang perlu kita imani. Tetapi ingat, janji kesetiaan Tuhan itu akan benar-benar terjadi ketika kita juga menjadikan contoh seperti Yusuf dan Maria, di mana mereka taat dengan setia menerima dan melakukan apa yang Yesus kehendaki mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Jadi ingat, tidak ada rencana Tuhan yang gagal, semua pasti terlaksana dengan akurat, dengan tepat, fakta-fakta yang benar, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan berjanji pasti akan digenapi, dan kesetiaan Tuhan itu tidak pernah berakhir. Kesetiaan Tuhan itu tetap nyata, tetap ada, dan itu tetap berlaku bagi kita. Tetapi ingat, seperti Yusuf dan Maria, mereka menerima setiap janji-janji Tuhan itu dalam ketaatan dan kesetiaan mereka dalam menjalankan kehendak Tuhan. Nah, ingat Bapak Ibu bahwa kadangkala penggenapan firman Tuhan itu di luar perkiraan manusia, ya. Tuhan memilih orang yang sederhana seperti Yusuf dan Maria, dan Tuhan juga memakai keputusan kaisar dan wali negeri sehingga dalam perjalanannya Maria dan Yusuf mereka harus mudik ke Bethlehem. Maria dia bersalin, dan dia bersalin di kandang yang sangat sederhana, dan membaringkan bayi Yesus di palungan. Kita tahu bahwa palungan itu seperti satu tempat bekas makanan, ya, tempat makanan untuk hewan ternak. Dan semua fakta ini menyatakan bahwa bayi yang lahir, bayi Kristus Yesus yang lahir, juru selamat dunia itu dia lahir dalam kesederhanaan. Tetapi ingat, di dalam kesederhanaan ini kemuliaan Tuhan itu nyata. Di dalam kesederhanaan ini janji kesetiaan Tuhan itu nyata. Dan ini menjadi satu pokok penting buat kita, Bapak Ibu yang terkasih, dan ini menjadi satu iman kita yang pasti di dalam Tuhan,
Dan jangan pernah ragu dengan kehadiran Yesus, jangan pernah ragu dengan kelahiran Yesus, karena sama seperti Dr. Lukas mencatat ini sudah dinubuatkan beribu-ribu tahun yang lalu, tetapi itu pun digenapi oleh Tuhan, karena kasih setia Tuhan itu tidak pernah terbatas. Nah, sebagai penerapannya untuk kita diskusikan bersama-sama di dalam kelas sekolah minggu kita juga boleh berdiskusi, tetapi ini juga boleh menjadi satu komitmen pribadi kita atau komitmen keluarga kita, bahwa kita mau melakukan ketaatan ini, kita mau melihat teladan seperti Yusuf dan Maria, walaupun mereka berat, mereka lelah, mereka merasa bahwa perjalanan ini sangat berliku-liku, tetapi mereka tetap taat dan setia. Apakah kita juga mau melakukan hal yang sama di dalam mengikuti Yesus? Itu menjadi komitmen pribadi kita dan keluarga kita. Kemudian dikatakan juga, apakah kita mau bahwa ketika teladan Yesus itu dia lahir untuk menyelamatkan kita, apakah kita juga mau berkomitmen untuk melakukan, menaati ini dan memberitahukan ini kepada orang lain. Kita mau bersaksi kepada orang lain tentang siapa Yesus Kristus. Ini juga menjadi komitmen kita dan menjadi satu bahan diskusi kita di dalam kelas sekolah minggu. Dan ada satu di sini dikatakan, kalau kita menemukan satu ajaran yang salah tentang Yesus yang mungkin pernah kita dengar, kita baca, atau kita ketahui, mari kita diskusikan itu di kelas sekolah minggu. Karena ingat, banyak sekali ajaran-ajaran di luar yang kadangkala membuat iman kita itu menjadi lemah, kadangkala membuat kita ragu-ragu dengan Yesus Kristus. Tapi mari kita diskusikan, tetapi harus kita ingat bahwa inti pelajaran 9 ini adalah Yesus Kristus dan kelahirannya. Ini adalah fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Ini adalah sesuatu yang nyata, ini adalah kebenaran yang hakiki, dan fakta-fakta sejarah membuktikan bahwa benar apa yang terjadi, apa yang dinubuatkan itu digenapi. Dan ini yang harus kita pahami bersama-sama. Kiranya pelajaran 9 ini menjadi berkat bagi kita, dan ini juga mengokohkan iman percaya kita kepada Kristus, bahwa iman kita tidak akan pernah bergeser, karena Yesus yang lahir dalam kesederhanaan, tetapi Yesus yang akan membawa kemuliaan besar bagi dunia ini, dan lewat Yesus juga jalan satu-satunya kita diselamatkan dan masuk ke surga yang kekal bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup di dalam doa, kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pelajaran 9 ini, mengingatkan kami tentang kelahiran-Mu ke dunia. Walaupun dalam kesederhanaan, tetapi Engkau sungguh-sungguh menyatakan janji kesetiaan-Mu kepada setiap kami yang mengimani Engkau, yang sungguh-sungguh menjadikan Engkau juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, bahwa iman kami akan tetap kokoh, kami mau tetap taat dan setia, dan kami terus mengimani akan kelahiran-Mu dalam hidup kami, dan kami mau taat seperti Yusuf dan Maria, taat melewati segala hal untuk menyatakan kemuliaan yang besar bagi banyak orang. Kami pun mau berkomitmen untuk melakukan hal yang sama. Terima kasih banyak Bapa, firman-Mu ini meneguhkan kami, dan firman-Mu ini menguatkan kami untuk tetap mengiring Engkau Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur untuk waktu ini. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya. Amin.